Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelovixia Altea Sierra Panji Jawa dari kelas 82, absen 12, dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan tugas akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Via Ulina dengan topik meresensi buku. Buku yang saya resensi adalah buku berjudul Almond yang ditulis oleh Son Wan Pyong dan diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Grasindo. Dan buku ini merupakan cetakan ke-9 pada Januari 2020 dengan jumlah halaman 222 halaman. Mari kita mengenal tentang buku Almond dan tentang penulis dari buku Almond ini. Son Wan Pyong adalah penulis dari buku Almond ini yang merupakan seorang sutradara dan juga penulis skenario. Salah satu penghargaannya yaitu pada tahun 2001 pernah memenangkan penghargaan sebagai kritikus majalah Science 21 edisi ke-6 dan masih banyak lagi. Untuk buku Almond ini sendiri merupakan buku fiksi pertamanya yang berhasil memenangkan penghargaan The Changbi Young Adult Literature Prize. Dan buku ini memuat genre fiksi remaja dan psikologi yang merupakan buku perkembangan. Buku ini ditulis dengan harapan bahwa dapat membantu orang-orang yang terluka, terutama anak-anak yang belum bisa menemukan jati dirinya, bahwa selalu ada harapan. Buku ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Yoon Jae yang tidak dapat merasakan emosi oleh karena kondisi alexitimia. Kondisi alexitimia adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan emosi karena amigdala yang berukuran kecil. Oleh sebab itu, dia disebut monster oleh orang-orang sekitarnya. Namun, neneknya dibunuh dan ibunya mengalami koma karena diserang oleh orang asing pada ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Hal inilah yang menyebabkan Yoon Jae harus hidup sendirian dan berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Saat itulah dia juga mulai mengenal seorang anak bernama Gon yang juga disebut monster dengan caranya sendiri. Dan sejak saat itulah dia belajar untuk memahami emosi di sekelilingnya dan belajar untuk terhubung dengan orang lain. Dan sejak saat itu juga dia mulai belajar untuk memahami arti persahabatan, cinta, dan emosi di sekitarnya. Dan hal itulah pertama kalinya ia mulai merasakan emosi. Dan akhirnya dia paham bahwa emosi bisa dipelajari dengan interaksi antar sesama dan dia dapat melampaui keterbatasan otaknya, bahkan mengalami penderitaan fisik dan emosi yang nyata. Dan sejak saat itulah dia lebih memahami tentang makna empati dan berhasil menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Kalimat-kalimat dalam buku ini ditulis dengan begitu indah dan juga dengan sangat baik. Dan cerita yang diambil atau diangkat juga tidak terlalu berat bagi pembaca, namun mengangkat tentang empati, kepedulian, dan juga tentang persahabatan. Namun, alur dalam cerita terasa cukup terburu-buru karena ada beberapa bagian yang kurang dikembangkan dan juga ada beberapa bagian yang terlambat diperkenalkan. Dan juga beberapa nuansa emosi dapat terasa berbeda karena buku ini merupakan buku yang sudah diterjemahkan. Dan kemudian kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama karena mengangkat sudut pandang dari Yoon Jae yang mengalami alexitimia, sehingga kita dapat memahami kondisi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Yoon Jae. Dan kemudian berikutnya yaitu tentang penulisan karakter Yoon Jae dan penulisan karakter lainnya dalam isi cerita. Terutama karakter Yoon Jae yang ditulis dari anak yang awalnya dingin menjadi anak yang bisa berempati kepada orang lain. Serta cara penulisan yang digunakan oleh Son Wan Pyong juga sangat praktis dan minim deskripsi berulang. Namun, buku ini dapat menyampaikan pesan moral dengan sangat kuat, baik itu tersurat maupun tersirat. Namun, tentunya di balik itu semua ada kekurangan juga dalam penulisan buku ini, yaitu seperti alur yang mudah ditebak oleh karena masalah dan juga konflik di dalam cerita tersebut, dan juga mengenai alur cerita pada bagian awal yang terasa lambat karena berfokus pada pengenalan karakter. Dan buku ini sangat saya rekomendasikan karena buku ini adalah buku yang dapat membantu para remaja untuk memahami perasaan orang lain di sekitarnya, bahkan untuk mereka yang tidak dapat mengekspresikan perasaannya. Dan juga buku ini sangat cocok bagi orang-orang yang suka membaca mengenai kisah emosional. Dan berikutnya saya ingin membahas buku ini dari pandangan wawasan Kristen Alkitabiah. Yang pertama adalah mengenai nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Kristen Alkitabiah. Yang pertama yaitu mengenai empati dan kasih, sama seperti orang-orang di sekitar Yoon Jae yang mau terus merangkul Yoon Jae ketika mereka paham tentang kondisi Yoon Jae yang seperti itu, sama seperti 1 Yohanes 4 ayat 7, serta mengenai Yoon Jae yang mau dan berhasil untuk memaafkan masa lalunya, yang mengajarkan kita untuk memulai hidup yang baru dengan hati yang lebih bersih dan hati yang lebih tulus untuk menerima segala sesuatu yang telah terjadi dan memaafkan itu semua, sama seperti Kolose 3 ayat 13.
Serta dari buku ini saya juga belajar tentang pertobatan yang dilakukan oleh karakter Gon, yaitu dari orang yang awalnya kasar dan suka memberikan stigma buruk kepada orang lain, dia dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih lembut. Hal ini dapat memberi pelajaran bagi saya bahwa pertobatan bukan hanya sekedar kita menyesali perbuatan kita, namun kita juga menunjukkan perubahan hati dan juga perubahan dalam tindakan kita. Sama seperti dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Sehingga tindakan nyata yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, bahwa kita harus belajar peka dan sadar dengan keadaan lingkungan sekitar kita dan juga melihat orang lain dari sudut pandang kasih. Demikianlah video resensi buku yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.